Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin kita di tahun yang baru saja kita lewati, akan tetap menyertai dan memimpin kita di tahun yang baru ini. Dan kiranya di tahun yang baru ini, kita tetap berkomitmen dan bersemangat untuk bertumbuh dalam iman. Kita bisa tetap teratur, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk sarana-sarana yang disediakan oleh Sinode GKY untuk menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan Gema dalam bentuk tulisan ataupun refleksi Gema dalam bentuk video dan audio. Kami berharap sarana-sarana ini bisa dipakai dan dimanfaatkan dengan baik oleh setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan sungguh memberkati perjalanan kehidupan kita dan juga pertumbuhan iman kita di tahun yang baru ini. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur hari ini kita telah memasuki bukan hanya bulan yang baru, tetapi kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita di tahun 2021. Marilah kita memasuki tahun 2022 ini dengan tetap bersandar, berharap, beriman kepada Tuhan. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan menyertai, memimpin kami sepanjang tahun 2021. Hari ini kami memasuki satu babak kehidupan yang baru, memasuki tahun 2022. Tuhan, kami ingin memulai ya Tuhan tahun ini juga dengan firman Tuhan yang dapat menguatkan akan iman kepercayaan kami, agar kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Tidak ada hari yang terlewat tanpa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami. Berkati firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan penyertaan bagi kami senantiasa dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini sama-sama kita akan melihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita fokus kepada ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara sekalian, yang tercatat di dalam kitab Ibrani ini pasal 11 secara khusus menceritakan tentang perjalanan iman daripada orang-orang yang sudah terbukti di dalam sejarah akan bersama dengan Tuhan. Dan mereka dicatat salah satunya ini adalah Abraham. Apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 ini itu tercatat peristiwanya di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di situ ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara sekalian, kita melihat apa yang menjadi signifikansi begitu pentingnya sehingga iman daripada Abraham ini dicatat. Di sini saudara katakan di dalam Kejadian 12 bahwa ketika Abraham dipanggil dan diminta pergi meninggalkan akan sanak saudara, meninggalkan rumah bapa, ke negeri dikatakan yang kutunjukkan kepadamu. Tapi pada saat Abraham berangkat, dia belum tahu kemana dia pergi. Negeri yang ditunjuk itu belum secara spesifik dikatakan kamu harus ke sini. Tempat di mana, berapa hari perjalanan, dia tidak tahu. Oleh sebab itu saudara, berdasarkan akan
kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhan, karakter daripada Tuhan, Tuhan yang memimpin akan hidupnya. Maka dia percaya dan dia berangkat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Nah, saudara sekalian, kita memasuki tahun 2022. 365 hari yang di depan ini, kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Bahkan besok apa yang akan terjadi saja kita tidak tahu. Namun saudara, saya mengajak kita sama-sama menaruh akan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita telah melewati 2 tahun yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Dan kalau sampai hari ini kita masih bisa survive, karena kita masih kuat, itu tentunya ada penyertaan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Hadapi hari esok, apa yang terjadi kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan diri kita sendiri kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan keluarga kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan orang tua atau anak kita tidak pernah akan tahu, saudara. Bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan bisnis, bagaimana perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia, kita tidak tahu. Yang kita tahu, saudara, adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita baru saja melewati akan Natal. Immanuel, dikatakan Allah beserta dengan kita. Di dalam segala pergumulan kita, di dalam akan mungkin kesulitan, tantangan hidup ini, saudara, jangan pernah melepaskan akan iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Mengapa? Kita melihat kembali di dalam perjalanan hidup ini, saudara. Sudah berapa lama kita hidup percaya, berharap kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya. Masa-masa sulit yang kita lewati. Masa-masa senang yang diberkati oleh Tuhan. Namun saudara, saya mengajak kita melihat lebih jauh lagi apa yang telah Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita belum percaya kepada Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, memikul akan hukuman yang harusnya kita manusia terima, Dia yang memikulnya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa. Nah, kebaikan daripada Tuhan inilah, kesetiaan kasih Tuhan yang demikian besarlah, kita pegang. Dan kita tidak pernah akan lepaskan di dalam kita berjalan sepanjang tahun 2022 ini. Ada masa-masa senang, ada masa-masa penuh dengan sukacita, ada masa-masa keberhasilan. Tapi saudara, mungkin kita doakan jangan sampai ya. Tapi jika hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang kegagalan kita hadapi, kita alami, percayalah, tetaplah bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada sebuah pujian, saudara, mengatakan, aku tak tahu akan hari esok, tapi yang ku tahu adalah siapa yang berkuasa? Tuhan. Kepada Dialah kita menaruh akan harapan kita. Bersama Dia kita berjalan melewati hari-hari sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap setia, renungan, refleksi Gema setiap hari, agar setiap hari kita dikuatkan oleh firman. Jangan ada sehari pun kita tidak baca firman, kita tidak berdoa, kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara, mungkin di hari Sabtu ketika kita tidak kerja, atau di hari Minggu kita sudah beribadah, tapi refleksi Gema tetap ada, saudara. Ya, saya mengajak kita tetap ya gunakan waktu bersaat teduh mendengarkan firman. Membaca firman tidak pernah mengatakan enough. Karena setiap kali kita baca, kita diberikan kekuatan. Amin, saudara? Amin. Ya, Tuhan berkati.
Saya berdoa bagi saudara sekalian sepanjang tahun 2022 ini, berkat anugerah Tuhan menyertai saudara. Kesuksesan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tahun 2022 telah kami masuki. Dan kami memasuki tahun 2022 ini dengan iman kepada Tuhan. Jika ada hal-hal yang kami belum selesaikan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan lain-lainnya, Tuhan yang tolong. Di tahun 2022 ini, biarlah berkat anugerah Tuhan terus menyertai ya Tuhan. Kami mau terus bersandar, berpegang teguh, dan tetap beriman. Ada hal di depan kami yang kami tidak lihat, tapi kami mau bersandar, percaya, sebagaimana Abraham hamba-Mu yang setia dan beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai saudara senantiasa di dalam kehidupanmu. Amin.